Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hikmah di pelajaran Pendidikan Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kalian. Amin, Allahumma amin. Anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah melaksanakan sholat subuh? Dan apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha? Ingat ya, sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Dan jangan lupa ditambah sholat duhanya agar Allah menyayangi kalian semua. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama ya. Nah, Ibu punya tepuk baca doa. Mau tahu nggak? Baiklah, Ibu kenalkan ya. 1, 2, 3. Tepuk baca doa. Sekarang saya mau belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Ayo, sudah siap belum buku dan alat tulisnya? Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Hari ini kita akan belajar gerakan dan bacaan sholat. Dalam sehari-hari kita melaksanakan sholat fardu 5 kali. Maka kita harus tahu bagaimana gerakan dan bacaan sholat yang benar. Dan hari ini kita akan mempelajarinya. Semoga Allah mudahkan kita dalam mempelajari materi tentang gerakan dan bacaan sholat. Baik, kita mulai pembelajarannya hari ini ya. Pada pekan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa itu niat sholat, bagaimana tata cara takbiratul ihram, tapi Ibu akan menyampaikannya ulang dari takbiratul ihram hingga nanti tahiyat atau tasyahud akhir. Oke, yang pertama takbiratul ihram. Bagaimana cara takbiratul ihram? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, kedua tangan diangkat sejajar dengan bahu. Ini kedua telapak tangannya sejajar dengan bahu. Lalu ibu jarinya sejajar dengan daun telinga. Seraya membaca Allahu Akbar. Nah, setelah takbiratul ihram, gerakan selanjutnya adalah iftitah. Jadi, setelah takbiratul ihram, iftitah. Cara iftitah yang benar adalah dengan meletakkan tangan kiri di atas dada, tangan kirinya di atas dada, dan tangan yang kanan di atas punggung telapak kiri. Seperti ini ya. Kemudian membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barodi. Yaitu dia gerakan dan juga bacaan iftitah. Setelah membaca iftitah, selanjutnya kita membaca
surah Al-Fatihah seperti yang telah kalian hafal. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca surat atau ayat di dalam Al-Quran. Boleh surat apapun yang kalian hafal, yang kalian bisa. Nah, setelah itu gerakan selanjutnya adalah ruku. Nah, ini dia tata cara ruku yang benar. Punggung kita harus lurus dengan kepala. Pandangan mata mengarah ke bawah ke tempat sujud. Dan kedua telapak tangan diletakkan di atas lutut. Bacaan ruku bagaimana? Bacaan ruku berbunyi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya, setelah ruku selanjutnya i'tidal atau bangun dari ruku. Nah, jadi setelah ruku kita angkat kepala untuk i'tidal, lalu angkat kedua tangan seperti gerakan takbiratul ihram, kita baca lagi juga Allahu Akbar dan kemudian kita berdiri tegak lurus dengan tumakninah. Nah, ketika mengangkat tangan yang diucapkan adalah Sami'allahu liman hamidah. Setelah itu, setelah tubuh kita sudah berdiri tegak lurus dengan tumakninah, kita membaca Rabbana walakal hamd. Nah, kemudian setelah i'tidal kita melakukan gerakan sujud. Nah, ketika sujud, gerakan yang harus dilakukan adalah meletakkan lutut dan jari kaki kita di atas tanah atau di atas sajadah. Kemudian diikuti dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah juga, lalu meletakkan dahi dan hidung di atas tanah. Lengan kita tidak boleh menempel di atas tanah dan siku harus diangkat ke atas seperti ini ya. Gerakannya yang benar. Lutut dan jari menempel dengan tanah. Dahi dan hidung menempel dengan tanah. Kedua telapak tangan juga menempel dengan tanah. Tapi lengan dan siku harus direnggangkan, tidak boleh menempel di atas tanah. Bacaannya seperti apa ketika sujud? Bacaannya sama dengan bacaan ketika ruku. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, setelah sujud kita ada gerakan duduk di antara dua sujud. Gerakannya seperti ini. Kita bangkit dari sujud, duduk dengan tenang, tata cara duduknya seperti ini. Kaki kita yang kiri menjadi tumpuan duduk. Kemudian kaki yang kanan, jemarinya ditekuk ke dalam. Nah, bacaannya seperti apa? Bacaannya Rabbil firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, setelah itu kita sujud lagi, kemudian bangkit lagi ke rakaat yang kedua. Setelah rakaat yang kedua kita lanjut tasyahud awal. Tasyahud awal gerakannya mirip dengan gerakan duduk di antara dua sujud. Kita duduk di atas kaki kiri kita, jadi kaki kiri ini ditindih oleh tubuh kita menjadi tumpuan. Sementara kaki yang kanan jemarinya ditekuk ke dalam. Nah, kedua telapak tangan diletakkan di atas lutut. Jari-jari tadi tangan yang kiri dijulurkan. Kemudian jemari yang tangan kanan menggenggam, sementara jari telunjuknya mengarah ke depan dan pandangan mata diarahkan ke jari telunjuk. Bacaannya seperti apa? Bacaannya At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna
وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nah, setelah tahiyat awal, kita lanjut melaksanakan sholat. Kalau misalnya asar, zuhur, isya 2 rakaat lagi, maghrib 1 rakaat lagi. Kemudian setelah semua rakaatnya terpenuhi, yang terakhir adalah tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Nah, gerakan tahiyat akhir ada sedikit perbedaan dengan tahiyat awal. Tahiyat awal kan posisi kakinya seperti ini. Nah, tahiyat akhir posisi kakinya seperti ini. Ya, kemudian setelah tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir seperti apa? Sama dengan tahiyat awal tadi yang at-tahiyyatu lillahi. Sama seperti ini, at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bacaan seperti ini sama, tapi kemudian ditambah dengan sholawat. Sholawatnya berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu dia bacaan dari tahiyat atau tasyahud akhir. Nah, yang terakhir setelah tahiyat kita juga dianjurkan membaca doa. Doanya berbunyi Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, setelah membaca doa, selanjutnya salam. Gerakan salam seperti ini. Kepala kita menoleh lurus ke kanan dan kemudian ke kiri. Bacanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia gerakan dan bacaan sholat. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, silahkan diputar videonya berulang kali. Kalian bisa menghafal dan mempraktikkan gerakannya, menghafal bacaannya, sehingga kalian bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik dan benar. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Ibu tidak berikan tugas ya. Semangat belajarnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu doakan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa tertanam di dalam pikiran, hati, dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah belajar kita juga harus berdoa. Yuk, tepuk baca doa dulu. Tepuk baca doa. Sekarang saya sudah belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar untuk kami laksanakan, dan tunjukkanlah yang salah itu salah untuk kami jauhi. Amin.
Sampai bertemu dengan Ibu Hikmah di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.